teruslah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kita menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan setiap bejana hati kita untuk dapat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan ajaib-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau sempurna, amin Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini adalah harimu. Engkau mengundang kami untuk ada di rumah-Mu karena Engkau rindu untuk bertemu dengan kami. Engkau rindu untuk memberkati kami. Engkau rindu untuk menyembuhkan kami. Dan Engkau rindu untuk memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dan supaya kami dinyatakan sebagai pemenang. Dan supaya dunia melihat bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini di rumah-Mu. Dan ketika kami datang kepadamu, inilah kami apa adanya. Dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, memang Engkau memanggil kami bukan karena kami pandai, bukan karena kami kuat, tetapi karena memang Engkau mengasihi kami. Biar kiranya segala puji, hormat, dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam. Sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu. Dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami? Bukankah Engkau menyayangi kami? Bukankah Engkau ingin memberkati kami? Dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Jangan duduk Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kami sangat senang, tentunya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, sebab hari ibadah adalah hari yang paling menyenangkan. Karena saat itulah Tuhan bersama-sama dengan kita untuk datang kepada kita dan kita datang kepada Dia, dan Tuhan memberkati kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan. Dan kalau kita ada sampai hari ini masih hidup, masih sehat, masih ada yang bisa dimakan, masih ada keluarga baik, tempat berteduh juga ada, itu adalah anugerah. Dan hidup ini karena Tuhan sayang kepada engkau, sayang kepada kita, dan Dia punya banyak rencana indah dalam hidup kita. Saya sangat senang, dan pasti Tuhan juga senang karena kita ada saat ini, walaupun dengan banyak masalah tentunya. Tetap pakai masker ya, tetap jaga jarak, protokol kesehatan, tetap kita jaga supaya kita lebih sehat, kita lebih kuat. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan supaya kita lebih tahu bagaimana hatinya Tuhan kepada setiap kita. Kita akan baca satu ayat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang pertama. Lukas pasal 15 ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, awal dari Lukas pasal yang ke-15 ini mau bercerita bahwa di mana aja Yesus berada pasti banyak orang berkerumun. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa Yesus itu sangat bermurah hati, sambil mengajar, sambil memberitakan tentang kerajaan surga, sambil bercerita tentang Allah itu Bapa yang baik. Dia juga tidak segan-segan, kalau ada yang sakit Dia bikin sembuh, kalau ada yang timpang, yang susah hati,
bahkan ada yang demam, ada yang kerasukan setan, dia tidak segan-segan untuk menyembuhkannya. Itulah hatinya Yesus, hati yang murah hati. Itu sebabnya dimanapun dia berada, orang banyak selalu berkerumun kepada dia. Kita akan baca lagi ya, kita akan terus baca. Nanti sesudah itu baru kita akan bersama-sama kita renungkan. Kita lanjutkan Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat untuk sampai menemukannya? Kita loncat ayat yang ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya? Kita loncat lagi ayat yang ke-20. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak, Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita bacanya itu memang loncat-loncat ya. Sebab kalau tidak loncat-loncat, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Lagi pula saya yakin bahwa kita ini sudah tahu kisahnya, bukan? Nah, jadi hari ini kita tinggal merenungkan saja bagaimana hatinya Allah terhadap setiap kita. Bapak, Ibu, saudara, dalam hari-hari ini tentu tidak ada yang mengatakan hidup itu mudah, bukan? Ya, baik yang jadi ibu rumah tangga, baik yang kuliah, yang bekerja, buruh, pengusaha sekalipun, itu semua berkata, aduh, sulit dan sukar, bahkan belum tahu kemana arah berikut dan berikutnya. Sementara pandemi ini terus mengancam dengan varian-variannya, ya terakhir dengan varian Delta, bukan? Entah varian apa lagi. Tapi kita harus tahu kalau kita masih ada sampai hari ini bukan suatu kebetulan, dan bahwa Tuhan akan terus menjaga kita. Dia akan terus menuntun, mengawasi kita. Oleh sebab itu jadilah kuat. Oke? Nah, hari ini kita lihat dalam pembacaan tadi, ketika Yesus berada dimanapun, begitu banyak orang datang kepada dia. Dan kalau kita cermati, Bapak, Ibu, saudara, itu kayaknya ada dua golongan ya. Golongan yang pertama adalah orang-orang berdosa. Golongan orang-orang berdosa, kelompok-kelompok pemungut cukai. Waktu itu kalau pemungut cukai itu image-nya itu pasti orang berdosa, begitu ya. Nah, itu kelompok itu datang. Kelompok itu datang untuk mendengarkan. Kenapa? Karena Yesus menyampaikan tentang pengampunan dosa, tentang kasih Allah, Allah yang maha besar, kasih Allah kepada manusia. Nah, Yesus menyampaikan itu. Dan golongan yang kedua adalah mereka yang menyebut dirinya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bukan? Nah, ini golongan yang kedua. Jadi dari pembacaan itu, kayaknya bisa digolongkan menjadi dua golongan sederhana lah gitu ya. Nah, kelompok A dan kelompok B kayaknya begitu. Nah, karena Yesus ini kan dia bilang, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat, bukan? Nah, jadi Yesus menerima kedatangan mereka, dan dia lihat mereka datang dengan sungguh-sungguh hati, ingin dapat pengampunan dosa, dipulihkan, diperbarui. Mereka datang. Bahkan ketika mereka mulai merasakan Allah mengasihi dia, enggak segan-segan tuh dia undang Yesus untuk makan. Ayolah makan, mampir di rumahku, barangkali ada sedikit rezeki, kita bisa sambil makan, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol, karena ingin sekali mendengar
bercakap-cakap dengan Yesus. Jadi itu mungkin sesuatu sukacita besar kalau bisa mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan. Sebab mengetahui bahwa orang-orang di luar sana mencap dia sebagai orang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak demikian dengan kelompok yang satu lagi. Kelompok yang satu lagi merasa ini, kami nih, kita ini orang benar. Kita melakukan firman, kita melakukan semua ketentuan-ketentuan dengan benar. Jadi kita ini orang-orang suci, kita orang kudus. Kita jangan bergaul dengan mereka, nanti kita jadi tercemar. Sebab ada firman, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, mungkin seperti itu, ya. Jadi mereka merasa terpisah. Dan ketika mereka melihat Yesus diundang makan, lalu mereka bersungut-sungut, tahu ya bersungut-sungut ya, ngedumel ya. Mereka bersungut, wah, Yesus itu, ya, katanya orang benar, datang dari surga, diutus oleh Bapa. Ternyata dia bergaul dengan orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Macam apa pula itu? Jadi mereka bersungut-sungut. Ya, kita lanjutkan ya. Lalu Yesus bilang di dalam ayat yang lalu, ia mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Katanya nih, apabila ada seorang penggembala punya 100 ekor domba, lalu hilang satu, maka yang 99 itu ditinggalkan sejenak, dia cari yang satu yang hilang itu. Apakah mungkin jatuh ke jurang, atau nyangkut di pohon, atau mungkin diterkam, dia cari sampai dapat. Ya, kalau dapat lalu dia rangkul, digendong, dibawa pulang, hatinya gembira. Dikatakan seperti itu. Lalu kemudian kalau ada seorang wanita, dia punya 10 dirham. Tadi kita sudah baca ya, punya 10 dirham, lalu hilang satu. Apakah dia bilang, ya udahlah, toh masih punya 9, nggak apa-apa juga kali? Oh, nggak begitu. Jadi kalau hilang satu, ya misalkan jatuh gitu ke kolong tempat tidur gitu ya, wah, ambil senter, ambil sapu, ambil apa, disapuin dengan teliti, cari sampai ketemu, ya. Tidak, udah biarin aja. Atau seperti yang tadi, oh, hilang satu dombanya, biar aja lah, masih punya yang 99, masih banyak. Apakah begitu? Tidak, ternyata dicari. Lalu Yesus bilang lagi, kita sudah baca tadi di ayat yang ke-20 ya. Kita memang bacanya loncat-loncat, tapi saya harap kita sudah tahu. Ada seorang bapak punya 2 orang anak laki-laki. Yang satu merantau lah katakan, pergi jauh. Terus Alkisah di sana itu mereka gagal. Dan yang kita baca tadi, anak itu lalu pulang. Ternyata si bapak itu setiap hari dia tunggu anaknya pulang. Dia lihat sampai kejauhan, jauh di sana dia lihat tidak ada. Besok dia tunggu lagi sampai suatu ketika dia sedang duduk, dari jauh dilihat. Dia tahu itu anaknya, cara jalannya dan lain sebagainya. Walaupun masih jauh dia tahu, dia kenal, karena itu adalah anaknya. Dan ketika anaknya pulang, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia peluk anak itu. Dia tahu anak itu gagal. Kenapa dia tahu? Perginya keren, pulangnya compang-camping gitu ya. Barangkali kurus, tidak beraturan gitu ya. Dia tahu kelihatan. Tapi si bapak ini tidak langsung berkata, "Woi, rasakanlah sendiri, kau yang mengambil keputusan untuk pergi.
Sekarang kau tahu akibatnya. Bagaimana di sana? Enak bukan? Sambil mencibir gitu ya. Tetapi tidak begitu. Karena Bapak itu sangat sayang kepada anaknya. Dia tidak berkata seperti itu. Dia langsung peluk, dia cium, panggil karyawan-karyawannya, ambil baju yang bagus, ganti dengan baju yang baru, ambil cincin, pasang cincin di jarinya, sebab ini adalah anakku, katanya begitu. Langsung dan bukan cuma itu ya, kalau kita baca, potong itu sembelihan-sembelihan, bikin pesta karena anakku yang hilang telah kembali. Aduh, luar biasa. Nah, Yesus ceritakan itu karena itu sekelompok yang tadi itu mulai ngedumel, mulai bersungut-sungut. Kenapa sih kok mau bergaul dengan orang berdosa gitu? Kita ini nggak pantas sama dia. Nah, Yesus bilang seakan-akan mau menceritakan Allah itu memang mencari yang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin masih ingat ketika Raja Daud itu ingin mengembalikan tabut ke kotanya, ke kota Daud, karena Daud sudah mendengar ketika tabut itu dititipin di rumahnya si Obed orang Edom itu ternyata keluarga itu diberkati. Di mana ada tabut itu diberkati, dan Daud itu tahu bahwa wah, ini dia sumbernya. Jadi dengan cara apapun dia akan pindahkan tabut itu ke bait Allah di kota Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memindahkan itu dibutuhkan biaya besar. Begitu melangkah berapa langkah, potong korban, tari-tarian, puji-pujian. Dan ketika tabut itu masuk, kita nggak usah baca ya, supaya mempersingkat waktu. Ketika tabut itu mulai masuk, Daudnya pun ikut bersukacita karena dia tahu itu Allah ada di situ. Bersukacitanya itu bukan cuma diam-diam gitu ya, senyum-senyum. Wah, dia ikut menari-nari karena kan ada puji-pujian. Kalau kita sekarang mungkin praise and worship gitu ya, ada penyembahan, ada dia ikut, dia bebas. Lalu istrinya yang bernama Michal bilang begini ketika dia pulang, bagus ya begitu caramu. Kau itu raja tahu. Kau menari-nari di depan rakyatmu. Kau tahu, kau itu mempermalukan dirimu sendiri. Kau itu raja, enggak pantas begitu. Apalagi menari-narinya sampai bebas-bebas begitu. Halo. Michal itu istrinya loh, orang paling dekat. Ibadah nih, ya apa di rumah, apakah waktu belum COVID kali ya, atau sekarang pun kan juga sangat dibatasi, jaraknya jauh-jauh. Bersukacita, saya bilang, jangan begitu, malu tuh dilihatin sama dia. Bisa. Kira-kira kau malu begitu? Tetapi wah saudara, karena bersukacita, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab doaku. Terima kasih Tuhan. Wah, saking bersukacita, udah nggak peduli sebelahmu, orang terdekatmu. Jangan bikin malu. Aku malu nih punya suami kayak kamu begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu orang terdekat. Yang kita baca tadi sekelompok orang, apalagi beda. Begitu dilihat Yesus makan bersama-sama orang berdosa, mereka bersungut-sungut protes. Jadi jangan kaget. Halo, kalau engkau ingin bersukacita mengucap syukur, bukan tidak mungkin akan banyak penentang-penentangnya. Tapi tujukanlah
tetap kepada Allah seperti Daud, karena dia tahu Allah adalah sumbernya. Allah yang merubah nasib, Allah yang merubah keadaan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang memulihkan keluarga, bahkan urusan-urusan bisnis di dalam dunia dia ikut campur, asalkan kita mengundang dia bersama-sama. Kalau kita tahu itu sumbernya seperti Daud, tentu kita tidak lagi bersungut-sungut, ya, tidak lagi kita merasa bahwa kita ini orang suci, kita orang benar. Oh tidak, kita harus datang dengan rendah hati. Kita bilang, Tuhan, ini aku. Seperti orang-orang berdosa itu datang mencari Engkau, aku pun begitu. Halo. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, diumpamakan kalau punya 100 domba hilang satu, itu enggak, udah biarin lah, masih banyak, masih ada 99, bukan, biarinlah hilang satu. Ya, yang 99 ini kita jagalah baik-baik, jangan sampai hilang lagi. Oh tidak begitu, dicari. Itu mau menceritakan, ya, sebegitu banyak orang ketika kita terhilang. Kau tahu Allah mencari engkau, dia terus mencari sampai didapati. Enggak peduli naik gunung turun gunung, enggak peduli bahkan nyawanya, dia cari itu satu yang terhilang. Begitu juga seorang wanita, kalau dia punya 10 dirham hilang satu, seperti saya bilang tadi, udahlah biarinlah, kan masih punya 9, lumayan. Oh enggak begitu, cari sampai dapat. Kalau jatuh kemana, senter, lampu, ambil sapu, carinya itu bukan asal-asalan. Di sini dibilang dicari dengan teliti. Kayak begitu. Apalagi yang berikutnya, seorang bapak yang anaknya pergi, dia tunggu. Ketika anaknya datang, dikatakan timbullah belas kasihannya. Ya, seperti saya katakan tadi, bukan berarti bapaknya, kau rasa ya, sekarang kau tahu ya, kau pergi dengan caramu melawan dan seterusnya tidak begitu. Si bapak itu sangat-sangat sayang sama anaknya. Ya, dia rangkul, dia nggak peduli bapaknya itu bajunya bagus wangi, anaknya itu bau gitu ya, dia nggak peduli, dia rangkul, dia peluk, ya, ganti bajunya dengan pakaian yang baru, kasih cincin, adakan pesta. Kenapa? Anakku yang hilang telah kembali. Luar biasa banget ya. Itu mau melukiskan kasih bapak kepada anaknya, itu sangat-sangat besar. Dan Yesus ceritakan ini kepada sekelompok orang yang mulai bersungut-sungut, ya, bahwa Yesus datang justru untuk orang-orang yang berdosa seperti kita. Waktu kita masih berdosa, waktu kita belum tahu, belum mengenal, itu Bapa sudah menanti kita. Atau kita mungkin sempat keluar, kita lari, kita putus asa, stres, mana janji, wah ini gagal, itu gagal gitu kan ya. Lalu kita sempat lari dari kasih karunia. Allah tunggu kita, saatnya kita sadar. Seperti si anak ini tadi, untung dia sadar, dia cepat-cepat balik. Jadi secepatnya, kalau kita tahu kita salah, kalau kita tahu kita tersesat, ya jangan terus maksa. Ya udah, mentok sini, mentok sana, mentok lagi, mentok, babak belur kita, penyok-penyok kalau mobil. Atau kalau kita lagi jalan naik mobil, kita jalan di jalan yang rata, tiba-tiba kita berbelok masuk ke trotoar gitu ya, ke jalan-jalan berbatu, kan berasa kan tidak nyaman, bukan? Nah kita mesti sadar, ternyata aku sudah salah jalannya. Kembali cepat-cepat di jalurnya yang benar, di jalur Allah. Nah kayak begitu Bapak Ibu Saudara, memang
semuanya itu sudah begitu jelas bahwa firman itu sumber kekuatan Allah bagi yang mengasihi, tapi kebodohan bagi yang tidak mengerti, tidak mengasihi. Kita coba berpikir, 100 hilang 1, baru 1%. 10 hilang 1, berapa? 10%. 2, anaknya 2 hilang 1, berapa persen? 50% si bapak itu kehilangan. Kalau 1% aja dicari, 10% juga dicari dengan cermat, apalagi 50%. Ditunggu. Begitulah keadaan kita ketika kita lari, ketika kita berdosa. Allah begitu sedih. Dia ingin kita kembali untuk bisa menikmati sukacita, untuk bisa menikmati damai sejahtera bersama dengan Bapa. Dan ketika kita datang kepada Bapa, kepada Allah yang Maha Besar, dan Dia tidak pernah menolak kita, sekalipun kita mungkin saat itu salah jalan. Mungkin kita sedang ditunggu, setiap hari ditunggu, seminggu, 2 minggu, atau mungkin ketika kita sedang menonton atau bersama-sama beribadah seperti saat ini, sebenarnya Allah sedang menunggu kita. Sudah bertahun-tahun Dia tunggu kapan engkau kembali. Aku siap untuk merubah nasibmu. Aku siap untuk memberkati engkau. Bahwa Allah tidak terpengaruh dengan pandemi, Dia tidak terpengaruh dengan situasi, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia ingin kita betul-betul kuat. Dia ingin betul-betul kita percaya, baru Allah bisa bekerja. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara melihat anak yang hilang itu separuh dari hidupnya. Anak yang hilang itu 50%, artinya sangat-sangat besar. Dibandingkan 1% atau 10%, itu aja udah dicari. Nah, itulah kita, bahwa untuk melukiskan betapa besar kasihnya Allah kepada kita, Yesus harus mati di atas kayu salib untuk kasih tahu, tuh, karena kalau dengan kata-kata mungkin kurang bisa diyakini, dibuktikan dengan perbuatan, dan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah kuat. Ya, kau tahu bahwa hidupmu itu bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, kita betul-betul gunakan hidup kita. Kita mengerti siapa kita dan apa yang harus kita buat. Ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir kita akan baca dalam Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir kita tahu dan kita baca dari Mazmur, bahwa hendaknya kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa melakukan apapun. Dan bukan cuma itu, bahwa Dia yang menjadikan kita. Kita ini ciptaannya, kita itu dijadikan oleh Allah dengan kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tambahkan dikit ya. Ketika Allah menciptakan semesta ini, Dia itu cuma asal ngomong aja, jadilah terang, terang jadi. Jadilah gelap, jadilah laut, jadilah ini, jadi semua cuman asal ngomong juga jadi, karena Allah sangat berkuasa. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan engkau dan aku, menciptakan kita, dikatakan Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri. Dia enggak ngomong, jadi manusia, enggak.
Dia ciptakan dengan begitu teliti, karena Dia ciptakan dengan kasih sayang. Itulah sebabnya engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau sangat dikasih buat kita-kita yang percaya. Dan dikatakan kita adalah ciptaannya. Dikatakan juga kita adalah domba-domba gembalaannya. Artinya gembala itu siap untuk menjagai dombanya. Artinya Tuhan juga menjagai kita. Itu sebabnya pada hari ini biar kita diingatkan kembali, kita renungkan kembali bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri, bahwa sesungguhnya kita itu tidak seperti piatu gitu jalan kemana-mana. Tidak. Ketahuilah ada Tuhan, ada Allah bersama dengan kita. Mengucap syukur hari ini bahwa Tuhan baik, Tuhan menjagai kita, menyertai kita. Tetap kuat, tetap semangat bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini Engkau datang kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau menyatakan isi hatimu, betapa besarnya Engkau mengasihi kami melalui Yesus yang memberikan pengajaran, dan itu adalah teladan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, mungkin kami datang bukan dalam keadaan yang baik, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan kelemahan. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Belajar dari hal yang paling kecil, bahwa kalau kami ada sampai hari ini adalah anugerah. Kami mempercayai bahwa Engkau terus akan menjagai kami. Walaupun Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, namun Engkau menjanjikan kesetiaan dan terus membimbing kami. Pada hari ini Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, dalam keluarga kami, dalam sanak saudara teman-teman, baik dalam bisnis kami, selama kami di dalam dunia ini. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, buat apapun yang Kau percayakan kepada kami dalam 1 minggu ini, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mereka yang berusaha, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan, Engkau buka jalan. Apa yang dipegangnya Engkau jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan, Engkau berkati tempat itu. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadimu. Hikmat, arifat dan wibawa surgawi bersama dengan Engkau. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Kau berikan hikmat dan akal budi. Demikian juga Tuhan, Engkau cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Engkau menjagai ketika mereka dalam perjalanan. Engkau menjagai ketika dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, berkati cucu-cucunya. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus akan membimbing kami sampai kami bertemu dengan Engkau. Hari ini Tuhan adalah hari kemenangan yang Engkau berikan kepada kami, karena kami bisa bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Kepada setiap kami, bahkan sampai saudara-saudara kami yang jauh di luar Indonesia sana, diberkati oleh Engkau, karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang penuh dengan kasih, dan Engkau kenal kami secara pribadi. Kembalikan kami pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini untuk mengucap syukur betapa besar kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Mengucapkan syukur Tuhan, karena Engkau kenal secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Engkau bahkan sedang melakukannya bagi kami dalam setiap pribadi, keluarga, bahkan bisnis kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami.
dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia